الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini sampai pada episode yang ke-8, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal-amal, terutama pada seri yang ketiga, yaitu 3 golongan nasib manusia di Yaumul Hisab. Yang pertama adalah orang yang menerima mengalami hisab yang buruk, hisab yang berat. Hal ini Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka sangat khawatir, sangat takut akan mengalami hisab yang berat. Ini adalah satu perasaan, pikiran orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa di akhir itu akan dihisab. Dan nasib manusia itu berbeda-beda tergantung pada kualitas dan kuantitas penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman itu dia sangat khawatir akan mengalami hisab yang buruk, maka tindak lanjutnya adalah dia sangat sibuk menyiapkan bekal untuk masuk surga, sangat sibuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan hatinya dan pengendalian lisannya. Kemudian nasib yang kedua adalah orang yang mengalami hisab yang ringan. Hal ini Allah terangkan dalam surat Insyikok ayat 7 hingga 8. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia menerima hisab yang ringan. Kalau orang yang menghisab yang berat tadi menerima catatan amalnya dari belakangnya. Nah, orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya, dari tangan kanannya, maka dia akan mengalami hisab yang ringan, sehingga dia tidak begitu ketakutan, ya dia biasa saja. Imannya sedang-sedang saja. Nah, adapun yang sangat amat hebat yang dirindukan orang-orang bertakwa dan juga akan dialami orang-orang bertakwa adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, terutama diungkap oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 8270. Rasulullah bersabda, wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfa bighairi hisab. Ya, besok di antara orang-orang beriman itu ada serombongan orang yang masuk surga sejumlah 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi manusia tadi kan ada yang diberikan catatan amalnya dari belakangnya, itu orang yang menerima hisab dengan hisab yang berat. Ada yang catatan amalnya dari sebelah kanannya, yaitu orang yang mengalami hisab dengan ringan. Nah, adapun orang yang masuk surga tanpa hisab tentu langsung masuk surga, karena sudah diketahui kualitas keimanannya, penghambanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh para malaikat dan disaksikan oleh para nabinya. Nah, lebih lengkapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan tentang sebab-sebab dari kondisi itu dalam surat Fatir ayat 32. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Ya, jadi kemudian akan aku wariskan
kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu orang yang telah diwarisi Al-Quran. Ini tentu konteksnya adalah umat Islam yang sudah terbiasa mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mendapatkan warisan dari Rasulullah. Sebagaimana Rasul menjelaskan, taraktu fikum amrayni lan tadillu mamasaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku wariskan 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegang teguh pada kedua warisanku itu, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di antara orang beriman, orang Islam yang sudah ngaji Quran Sunnah, faminhum dzalimun linafsi. Di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, artinya sudah kena tuntunan, tapi dia menganiaya dirinya sendiri. Di antaranya kadangkala atau pernah masih melanggar aturan, berbuat dosa, sesuatu yang diharamkan. Contoh, seorang pria yang sudah mengetahui di depannya ada wanita lain, dia seharusnya menundukkan badan, tapi kemudian matanya melihatnya. Atau bahkan ada yang sempat menipu, ada yang korupsi kecil-kecilan dan sebagainya. Mereka menganiaya dirinya sendiri. Bahkan kewajiban pun ada yang ditinggalkan, misalnya sudah mampu tapi tidak menunaikan ibadah haji. Ya, adalah orang yang akan menerima hisab yang berat. Menerima hisab yang berat apa dia? Dzalimul linafsi, menganiaya dirinya sendiri dengan berbagai kemaksiatan dan kedurakan atau dosa. Ya, kemudian wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Artinya segala sesuatu yang diharapkan dia sudah meninggalkan. Semua yang diwajibkan dia sudah mengerjakan. Tetapi tentang amalan-amalan sunnah dia sekedar belum begitu semangat, belum begitu continue atau istiqomah. Bahkan kadangkala dia meninggalkan yang sunnah, kadangkala dia kemudian masih melakukan sesuatu yang makruh gitu ya, yang makruh, yang sebaiknya ditinggalkan dan sebagainya. Maka mereka akan menerima hisab yang ringan, yang amalnya itu sedang-sedang saja, kualitas imannya, kualitas Islamnya dia sedang-sedang saja, dia akan menerima hisab yang ringan. Adapun yang ketiga, faminhum sabiqum bil khairat binillah, ada orang-orang yang bersegera berbuat kebajikan, semangat beribadah, imannya kuat, ibadahnya semangat, amanat mendirikan sholat, dia betul-betul menjaga diri, menjauhi dari maksiat, dia bersegera untuk melakukan berbagai ketaatan. Banyak orang-orang calon penghuni surga masuk surga tanpa hisab. Itu tiada malam pasti mendirikan sholat tahajud. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dia mengagendakan bahwa ngaji Quran Sunnah itu merupakan suatu kebutuhan dirinya. Beramal sholat itu sudah menjadi kebiasaan dan sebagainya. Bersegera fastabiqul khairat, berlomba-lomba memperbanyak amal solehnya sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia pada kita sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab, atau minimal kita akan menerima hisab dengan ringan. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.